Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat hidayah dan inayahnya kita bersama-sama berada di rumah duka ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita adalah kehadiran yang memberi rahmat dan keampunan kepada almarhumah, sekaligus kita juga akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersama-sama di tempat di rumah duka ini. Kalau dikatakan bahwa apa yang kita buat hari ini adalah merupakan tausiah, pelajaran yang paling besar. Kafalil mauti mau'idatan, cukup kematian itu adalah merupakan mau'idah. Sebahagian orang ataupun kita mungkin semuanya bersedih, tetapi saya yakin bahwa yang pergi itu dalam keadaan ketawa dan gembira, karena sebagaimana dikatakan tadi, ia telah mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya tadi, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Saya bersama orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Ini jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberi kafalah kepada orang yatim ini bukan berarti hanya kita menjaga dan tinggal bersama kita, tetapi mungkin ada sebagian harta kita yang kita beri itu untuk anak yatim, itu juga adalah merupakan kafalah, menjaga anak yatim. Tetapi menjaga anak yatim ini bukan sesuatu yang mudah, banyak rintangannya kita dapat. Tetapi almarhumah bisa sabar hidup bersama mereka, yang mungkin kita sendiri tidak mungkin akan sabar. Kesabaran itu sudah merupakan ganjaran yang besar juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ganjarannya hanya Allah sendiri yang mengetahui. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran bagi orang yang sabar itu tidak punya nilai, tidak ternilai di sisi Allah. Yang mengetahui nilainya itu hanya Allah. Termasuk bulan puasa ini. Puasa ini juga kesabaran, sehingga Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, dalam hadis qudsi mengatakan, as-saumu li wa ana ajzi bi. Saum itu, puasa itu untuk aku dan aku yang memberikan pahalanya. Para malaikat pencatat kebaikan itu tidak mengetahuinya. Yang tahu hanya Allah, karena ada bahagian dari kesabaran di dalamnya. Maka sangat berbahagialah kepergiannya yang kita sedihkan kita hari ini. Bagaimana kepergian kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita husnul khatimah? Kita memohon di bulan yang mulia ini, kita memohon kepada Allah agar mengakhiri juga kalimat kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Karena firman Allah dalam Al-Quran mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Rasanya itu luar biasa, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan doa kita, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut.
Nabi pernah berdoa itu, ya Allah ringankan sakitnya sakaratul maut. Ketika Jibril mengatakan kepadanya bahwa Allah telah mengurangi sakitnya sakaratul maut, itu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma thaqqil alayya sakaratul mauti wa khaffifhu ala umat. Ya Allah, timpahkan berat dan sakitnya sakaratul maut untuk diriku, tetapi ringankan untuk umat. Luar biasa. Dia sanggup untuk memikul segala beban sakit sakaratul maut, tapi dia harapkan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita sebagai umat yang sebenar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan keringanan dalam menghadapi sakaratul maut. Apalagi orang yang bersama Nabi Muhammad almarhumah ini bukan cuma umat Nabi Muhammad, tetapi orang yang mau menjaga, orang yang dijaga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibesarkan oleh Nabi Muhammad. Mau masuk surga ini bukan mudah. Anak yatim ini dia punya tabiat luar biasa. Kenapa dia harus seperti itu? Karena mau masuk surga. Masuk surga ini bukan jalan yang mudah. Kita harus lalui perasaan kita, pikiran kita. Kita tumpukan bagaimana kita bisa menjaganya. Dan ini tidak semua orang bisa. Sebagaimana kita tidak semua orang bisa ajar anaknya. Tidak ada bisa. Corona ini ajar kita bagaimana kita ajar anak kita. Saya kira banyak yang tidak mampu ajar, pasti emosi ajar anak sendiri. Oleh itu para hadirin hadirat sekalian, kehadiran kita di sini bukan hanya kita berbicara sesuatu, tetapi kita mengingat Allah. Karena hari ini kita yang mengantarnya, besok kita akan diantar. Hari ini kita akan menyalatinya, satu waktu kita yang akan disalatinya. Oleh itu ada perkataan mengatakan bahwa sembahyanglah sebelum kamu disembahyangkan. Karena sembahyang tidak bisa kita ganti-ganti. Melainkan orang yang sudah tidak mampu tetapi masih sadar salat ini, orang yang sudah tidak mampu bergerak tapi otak dan hatinya masih sadar kewajiban baginya untuk salat. Dan ahli waris harus tahu bagaimana cara untuk supaya orang ini bisa salat. Kita harus pelajari bagaimana cara kita harus memberikan mereka wudu. Tidak perlu bawa air banyak-banyak, kita cukup pakai semprotan ini. Isi air, sapu, semprot di tangan, baru sapu ke mukanya, semprot lagi di tangan, sapu, dan seterusnya. Anggota tubuhnya dengan itu saja kita bisa, dan harapkan dia ke arah kiblat agar dia bisa mengucapkan, melakukan salat. Semua amal bisa diganti, melainkan salat bagi orang yang sadar. Kalau dia sudah ghaibubah, tidak sadarkan diri, itu bagi keluarga yang akan menggantinya. Tetapi bagi dia sadar, keluarga harus senantiasa mengingatinya. Karena ini hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salat ini sesuatu yang dilihat antara kita dengan Nabi Muhammad. Karena sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat salat. Aku salat, berarti salat ini adalah mata rantai hubungan kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salat ini sesuatu yang dilihat dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, itu punya mata rantai sampai kepada Nabi Muhammad. Kita tidak secara langsung melihat Nabi Muhammad, tetapi kita melihat orang yang melakukan salat, yang orang yang melakukan salat itu juga melihat. Berarti salat ini sesuatu yang harus kita ajarkan kepada anak kita sebelum mereka umur 7 tahun. Walaupun dalam hadis Nabi, ajar anak kamu salat umur 7 tahun, tetapi salat yang harus diajarkan juga sebelum mereka umur 7 tahun ialah mereka lihat kita salat, agar ada hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad. Orang yang memutuskan salat, orang memutuskan hubungan dengan Nabi Muhammad. Orang yang memutuskan hubungan dengan Nabi Muhammad ialah orang yang tidak akan mungkin dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam salat kita ada tasyahud,
Dalam tasyahud itu ada salawat yang merupakan kita sebutkan setiap waktu. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pengenalan diri kita antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yu'rad, kita punya salawat itu akan ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah bahwa si fulan bin si fulan berselawat ke atasnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita ketemu gerak di hari kemudian, Rasul melihat kita, dia mengenal kita. Dia kenal kita, tahu si fulan bin si fulan. Dari mana kenal? Karena setiap amal mau ditunjukkan oleh Allah kepada aku ialah salawat. Maka marilah kita di bulan suci yang mulia ini, di bulan yang mulia ini bersihkan hati. Karena kita akan kembali kepada Allah. Wadkhilnal jannata Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kita akan kembali juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hati yang sejahtera, hati yang tidak mempunyai kebencian antara satu dengan yang lain. Di bulan Sya'ban kemarin kita sudah mohon maaf bersama-sama. Maka bulan puasa ini adalah hati kita bersih dan kita harapkan tidak ada kebencian di antara kita. Dan saya ingin mengatakan bahwa almarhumah adalah orang yang baik. Cukup pekerjaannya dengan dengan anak yatim ini sudah membuktikan dia yang baik. Dan saya ingin tanyakan kepada hadirin hadirat sekalian, apa kesaksian kalian terhadapnya? Apakah dia orang yang baik? Sangat baik. Alhamdulillah. Ini akan memberikan syafaat kepadanya. Kesaksian orang yang beriman juga itu kepada orang yang beriman adalah pemberi syafaat kelak di hari kemudian. Almarhumah tidak pernah lupa. Orang bilang bahasa tidak kenal orang. Dalam umur yang begitu lanjut, saya dengar katanya berapa, 93 tahun, dia tidak lupa orang. Ini membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dirinya karena yang dia jaga yang dijaga oleh Nabi Muhammad. Semoga Allah mengampuni kita dan juga mengampuni almarhumah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran tetangga kita. Semoga Allah merahmati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan perlindungan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan kekuatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merahmati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempersatukan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji bi Muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha wa ibnayhim as-sittaini alamul huda farrij humumana wal qurubana jami'aha ya man basata al-ibada lahu yada. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.